Halo sobat, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu. Oke, baiklah sobat, kita bertemu lagi di alur cerita Si Shinji, perjalanan ke barat yang kedua. Baiklah sobat, di chapter sebelumnya kita diperlihatkan Sun Gokong yang masuk ke alam baka untuk mencari Xu Yi. Lanjut, Raja Alam Baka berkata, sang siluman Sun Wokong dari alam manusia, "Ah, kau adalah murid dari master yang sama dengan siluman topeng merah itu," ujarnya. Kemudian Sun Wokong pun berkata, "Raja Alam Baka, serahkan jiwa Suyi." Dijawabnya oleh Raja Alam Baka, "Jadi begitu, kau ada di alam baka bukan karena kau telah mati. Ada urusan apa kau denganku? Soal apa ini? Siapa Suyi?" tanya Raja Alam Baka. "Ya, Sun Gokong pun, jiwa sang Dewi Surga itu. Dia sudah berada di sini selama ratusan tahun," kata Sun Gokong. Lalu kemudian, "Jiwa dari surga? Hahaha. Sekarang aku paham, siluman topeng merah itu mengirimmu ke sini untuk mencari jiwa yang telah menghilang selama ratusan tahun. Hahaha, menyedihkan. Setiap hari aku selalu mendapat ratusan jiwa baru. Aku pasti sudah bosan dengan jiwa berusia ratusan tahun. Aku tak akan ingat kemana aku buang jiwa itu," ujar Raja Alam Baka. Kata Sun Wokong, "Kau benar-benar membuatku marah. Akan kubuat kau membayar perbuatanmu." Wah. Kemudian Sun Wokong pun mengingat pesan dari Wujing bahwa Suyi itu ada di antara boneka-boneka itu. Lalu Raja Alam Baka berkata, "Kau datang ke Alam Baka untuk mencari sebuah jiwa. Itu lucu sekali. Hahaha. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kau tahu kenapa?" ujar Raja Alam Baka. Lanjut, "Karena orang yang cukup bodoh untuk mencobanya. Mereka semua sudah jadi koleksiku. Aku tahu seberapa kuat dirimu di alam manusia, tapi di alam baka ini, akulah rajanya." Dan tiba-tiba Raja Alam Baka pun mengeluarkan asap badai hitam yang membuat api suci Sun Wokong menjadi tercemar. Lalu Wokong pun mengingat apa yang pernah dikatakan Wucin, bahwa badai itu adalah racun kegelapan. Wucin pun berkata dari alam manusia, "Kau Wukong, kau harus mencari cara untuk menghindari racun kegelapan alam baka. Itu bisa mencemari bahkan jiwamu sekalipun. Semangat dan kekuatanmu akan menghilang dengan sangat cepat." "Bagaimana aku bisa menghadapi ini?" tanya Wukong dari alam baka. Dan Wucin pun berkata, sang Raja Alam Baka terlahir di alam baka karena dia tumbuh di kondisi yang tepat dan bisa beradaptasi dengan racun itu, dan memanfaatkannya akan sangat sulit untuk mengalahkannya. Kau harus memakai mantra ilusi untuk membuat celah. Temukan Suyi dan pergi dari sana secepat mungkin." "Tak mungkin," kata Sun Wokong. "Aku hampir tak bisa bergerak jika aku tak mengalahkan dia. Orang seperti dia yang mempermainkan hidup orang lain, menyiksa orang lain tanpa alasan. Aku paling benci dengan orang seperti itu," kata Sun Wokong sambil marah. "Jangan memaksakan dirimu, Kak. Aku tak akan kalah," kata Sun Wokong. "Hei Raja Alam Baka, aku Sun Wokong akan mengalahkanmu di sini sekarang juga. Dasar kera bodoh. Kalau begitu, kemarilah, datanglah pada papa." Wah, ujar Raja Alam Baka. Ketika Sun Wokong akan menghajarnya, ternyata tubuh dia tidak bisa digerakkan karena dia sudah tercemar oleh kabut asap itu. "Sungguh kera yang lamban," kata Raja Alam Baka. "Aku yakin saat ini kau pasti kaget. Hei kera kecil, kau akan jadi milikku sekarang." Dan tubuh Sun Wokong pun terkena rantai pengikat arwah. Wucing pun merasa khawatir. Lalu Raja Alam Baka pun berkata, "Inilah akhirnya. Sekarang aku sudah mengait arwahmu. Kau bahkan tak akan bisa melawan lagi. Hehehe, ini akan jadi tahanan tak terduga untuk koleksiku," ujar Raja Alam Baka. "Orang mati tenggelam karena mencoba menyelamatkan orang lain yang tenggelam. Saat kau
mati saat mencoba menyelamatkan orang lain, itu sering sekali terjadi. Jiwamu ini sangat luar biasa. Aku harus membuat boneka baru khusus untuknya. Lalu, hehe, aku tak sabar lagi untuk menyiksamu. Tak lama lagi kau juga akan memanggilku ayah. Hehehe. Hei, kau itu sungguh menjijikan. Kau tahu? Ujar Sun Gokong sambil menunjukkan mata membunuhnya. Dan tiba-tiba Sun Gokong pun bisa terlepas dari rantai pengikat arwah itu dan berkata, "Kau terlalu naif mengira kau bisa mengalahkan Sun Gokong semudah itu." "Kau," kata Raja Alam Baka, "bagaimana kau bisa lepas dari rantaiku?" "Itu karena kau sebenarnya tak sekuat yang kau kira, dasar bodoh," ujar Sun Gokong. Wu Qin pun terkejut. Kau Wukong berhasil bertahan dari racun kegelapan itu. Kau Wukong sudah melalui satu proses reinkarnasi. Dia bukan lagi hanya siluman kera yang terlahir dari batu. Jiwanya sudah memiliki kualitas yang sama seperti Raja Alam Baka. Dia juga sudah beradaptasi dengan racun kegelapan alam baka. Lalu tiba-tiba Sun Gokong pun mencekik leher dari Raja Alam Baka. "Brengsek! Hentikan, cukup! Kau sudah cukup bersenang-senang menghajarku, kau tahu," kata Sun Gokong. Lalu Raja Alam Baka pun berkata, "Dasar bodoh, kau tak boleh membunuhku, bangsat. Pikirkanlah apa yang akan terjadi pada aturan alam baka tanpa kendali dariku. Akulah yang membereskan semua kekacauan yang ditinggalkan para jiwa ini. Tanpa boneka penuntun yang kuciptakan, semua jiwa akan tersesat di sini selamanya. Itu akan jadi malapetaka. Saat alam baka jadi kacau, maka alam manusia juga akan terpengaruh. Apa kau paham?" ujar Raja Alam Baka sambil kesakitan tercekik dia. Lalu Wu Qin pun, "Kak Wukong, Kak," dia mengatakan yang sebenarnya. Lalu, "Kalau kau paham, sekarang lepaskan aku. Tak ada orang lain yang punya kemampuan untuk melakukan tugasku, dan tak ada juga yang mau melakukannya. Dunia akan jadi kacau balau tanpa diriku. Itulah sebabnya aku punya hak dan kekuasaan untuk melakukan apapun yang ku mau. Dan kau mau tak mau harus menerimanya. Sekarang lepaskan aku," kata Raja Alam Baka itu memohon. Lalu Sun Gokong pun, "Ya!" krak, dan tiba-tiba terputuslah leher dari Raja Alam Baka. Lalu Wu Qin pun terkejut. "Kak, dan aku tak tahu akan jadi apa alam baka tanpa dirimu. Tapi kau tahu, ada orang brengsek yang tak boleh kubiarkan hidup. Mampus saja kau," kata Sun Gokong. "Wah, aku menang," kata Sun Gokong. Lalu para boneka itu pun berkata, kalau ayahnya mati, apa yang harus mereka lakukan? Lalu Sun Gokong pun, "Hei, di antara kalian, apakah ada seseorang yang..." Tiba-tiba Sun Gokong pun terhenti dan mengingat kata-kata Wu Qin bahwa tidak boleh bilang pada mereka. Fokus saja mencari dan memanggil namanya agar bisa berhasil. Walaupun leher dari Raja Alam Baka sudah terputus, tapi dia masih bisa berbicara. "Hehehe, dasar monyet bodoh. Lihat akibat dari perbuatanmu. Sekarang semua sudah terlanjur karena kau membunuhku. Kau tak akan pernah menemukan jiwa yang kau cari." "Di mana dia?" tanya Sun Gokong. "Cari saja sendiri. Hehehe, aku yakin sekali kau tak akan pernah menemukannya," ujar kepala Raja Alam Baka yang sudah terputus itu. Lalu kemudian Wu Qin pun berbicara. "Itu benar. Setelah kau memfokuskan pandanganmu padanya, panggillah namanya. Hanya dengan itu dia bisa terbebaskan. Tak ada kesempatan untuk mengulang. Itu hanya akan berpengaruh sekali saja." "Kakak," katanya, "berdasarkan pengetahuanmu tentang Suyi, kau pasti bisa melakukannya." Dan Sun Gokong pun berkata, "Hanya ada satu cara." Dia pun mengingat masa lalunya kembali. Suyi, setelah ku ingat lagi, dia mungkin boneka yang telah mengantarku ke jembatan reinkarnasi waktu itu.
Aku sudah sangat dekat dengannya, tapi aku membiarkannya lepas begitu saja. Kali ini aku tak bisa gagal, ujar Sun Wokong. Kemudian para boneka itu pun sangat kesedihan karena Raja Alam Baka sudah tewas. Lalu kemudian Sun Wokong pun mengingat kalau Suji itu sangat suka dengan bunga dan dia menebarkannya di bumi agar semuanya bisa mencium baunya. Dan Sun Wokong pun langsung mencari bau wewangian bunga itu. Dan dia pun menemukan boneka yang dia cari. Lalu dia berkata, "Suji," dan secara tiba-tiba boneka itu pun berubah menjadi Suji kembali. "Kau sudah aman sekarang. Kera yang tak tahu cara menikmati keindahan bunga sudah ada di sini," kata Sun Wokong sambil mengingat kejadian di masa lalu. Dan Sun Wokong pun telah menemukan apa yang dia cari, yaitu jiwa Suji. Di samping itu, sang prajurit batu kuno, jiwanya telah terperangkap dalam sebuah batu. Dia sering terhanyut dalam pikirannya sendiri, mengingat tentang kehidupannya di masa lalu. Kenangan itu hanyalah satu-satunya yang dia miliki, dan dia pun mengingat kenangan masa lalunya. Ketika dia sedang kanak-kanak, dibawakan madu oleh ayahnya dan diajari cara bermain tombak yang benar. Ketika dia sedang berjalan di hutan, tiba-tiba dia bertemu dengan pemimpin batu kuno dan menjadikannya prajurit batu kecil. Masih ada sebuah keluarga yang menantinya di suatu tempat yang jauh. Setiap kali dia mengingatnya, itu membuat keputusasaannya menghilang. Dia tahu dia masih tak boleh menyerah. Dan di chapter kali ini pun berakhir. Kita akan bertemu lagi di chapter selanjutnya. Kalau kalian suka jangan lupa like dan subscribe, oke? Biar saya tambah semangat lagi bikin videonya.